Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum tahapan semester 4 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait apa itu HAM dan pengertian-pengertian HAM menurut dari banyaknya para ahli. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk kepada tahap yang pertama, yaitu apa itu HAM. Jadi, HAM itu sebenarnya ialah hak manusia yang melekat pada manusia atau diri seseorang, bukan pada badan hukum dan konstitusi. Sehingga HAM itu berguna untuk memenuhi dan memperbaiki dari batas minimum martabatnya manusia, atau dengan kata lain, segala macam yang membuat manusia memiliki martabat dapat dikatakan sebagai hak, dan dengan konteks yang lebih besar lagi dapat dikatakan sebagai hak asasinya manusia atau HAM. Selanjutnya ialah pengertian-pengertian HAM dari menurut banyaknya para ahli. Di antaranya ialah HAM menurut John Locke. Menurutnya, HAM itu ialah hak manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati, sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Dan HAM merupakan hak yang alamiah dan bersifat suci serta mendasar. Selanjutnya ialah HAM menurut James Matterson. Menurut James Matterson, HAM itu ialah hak yang melekat pada setiap manusia. Tanpa adanya HAM, manusia tidak dapat hidup sebagai selayaknya seorang manusia di dunia ini. Selanjutnya ialah HAM menurut Wolhoff. Menurutnya, HAM itu ialah segala sesuatu hak yang melekat pada setiap oknum atau individunya, dan hal itu muncul karena kemanusiaannya, serta HAM itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Namun apabila HAM itu dicabut, maka hilang sudahlah nilai kemanusiaannya, atau dapat dikatakan sebagai manusia itu telah mati. Selanjutnya ialah HAM menurut C. de Rover. Menurutnya, HAM itu ialah segala sesuatu yang melekat pada setiap manusia, baik itu kaya, baik dia miskin, baik dia seorang laki-laki maupun dia seorang perempuan. Walaupun seseorang itu telah melanggar suatu tindakan yang sepatutnya untuk tidak dilanggar, namun HAM yang ada terdapat pada diri seseorang itu tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dan menurut si de Rover ini juga, HAM itu harus terbebas dari aturan hukum nasional agar dapat semestinya HAM itu dapat ditegakkan dan dijunjung setinggi-tingginya. Selanjutnya ialah HAM menurut Muladi. Menurut ia, HAM itu segala hak pokok atau dasar yang telah melekat pada diri manusia di dalam kehidupan. Selanjutnya ialah HAM menurut Miriam Budiarjo. Menurutnya ialah HAM itu merupakan segala hak yang melekat pada setiap manusia atau setiap orang yang dimilikinya sejak lahir atau sejak berada di dunia ini. Dan HAM menurut Miriam Budiarjo bersifat universal atau tanpa adanya perbedaan dari setiap manusia, entah itu baik dari segi golongan, ras, suku, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah HAM menurut dari Kevin Brownlee dan David Beden. Mereka mengungkapkan bahwa HAM ialah hak-hak individual yang berasal dari berbagai macam kebutuhan serta kapasitas manusia. Selanjutnya ialah HAM menurut dari Profesor Kunjoro Purbo Pranoto.
Ia mengungkapkan bahwa HAM merupakan suatu hak yang sifatnya asasi dan mendasar, serta hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang berdasarkan pada kodratnya, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari manusia, sehingga bersifat suci. Selanjutnya ialah HAM menurut dari Austin Rain. Menurutnya, HAM ialah sebuah ruang kebebasan bagi setiap individu yang telah dirumuskan dengan jelas dan rinci dalam konstitusi serta telah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Selanjutnya ialah HAM menurut dari Kumar Seno Aji. Ia mengungkapkan, menurutnya HAM ialah sebuah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat untuk tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik itu manusia ataupun kelompok lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dan penuturan kata, saya mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.